Pemirsa Hidup Sehat, belum lama ini kita semua melihat berita yang sangat ramai diperbincangkan di sosial media mengenai viral job fair di Bekasi, di mana keadaan pada saat acara tersebut berakhir rusuh. Dalam video viral yang beredar di media sosial, para pencari kerja di acara tersebut membludak, tampak saling berdesakan, dorong hingga beberapa ada yang jatuh dan pingsan. Pemirsa, perlu kita ketahui bersama, menjadi pengangguran secara konsisten terbukti berdampak negatif pada kesehatan mental. Kondisi ini terkait dengan depresi, kecemasan, dan harga diri. Menjadi pengangguran dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, serta konsekuensi-konsekuensi lainnya. Ketika belum punya pekerjaan kan saya usaha ya, Mbak. Jadi yang nggak bisa menentukan penghasilan aja sih. Kayak misalkan saya ada keperluan di tanggal berapa, kita kan nggak bisa menentukan itu. Gitu. Kalau usaha kan ya pendapatannya kan nggak menentu gitulah. Iya, pernah sih, saya pernah nganggur sekitar 1-2 tahun. Pas lagi nganggur itu jadi rasanya tuh stres karena nggak tahu mau ngapain gitu kan, nganggur, pengennya tuh menghasilkan uang, tapi kalau nggak ada kerjaan kan jadi diam di rumah aja, jadi stres aja gitu, nggak menghasilkan uang padahal pengennya kita ngebahagiain orang tua kayak gitu. Lantas bagaimana menjaga kesehatan mental dalam menghadapi di era susahnya mencari pekerjaan? Untuk lebih jelasnya, kita akan kupas informasi lengkapnya bersama Dr. Lahargo, spesialis kedokteran jiwa, dan juga Aisyah Liza yang akan menceritakan pengalamannya pada saat berada dalam acara job fair tersebut di studio Hidup Sehat pagi ini. Selamat pagi para pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama dengan saya Syahda Yustiza. Tentunya selama 30 menit ke depan kami akan membagikan segudang informasi dari dunia kesehatan. Nah, tema kita kali ini adalah bagaimana menjaga kesehatan mental khususnya di tengah pencarian pekerjaan yang cukup padat dan juga sulit tentunya ya. Dan saat ini juga kita akan membahas hal tersebut dan akan berbagi pengalaman bersama dengan narasumber yang memang sudah ada spesial di studio saat ini bersama dengan saya. Nah, kita akan bahas bersama dengan Dr. Lahargo selaku spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Syahda. Salam sehat jiwa. Salam sehat luar biasa. Nah, satu lagi nih pemirsa, ada narsum kita yang cantik ada di sana. Ada Ade Aisyah. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Nah, waktu itu Ade Aisyah salah satu yang mengikuti penyelenggaraan job fair ya. Betul, Kak. Nah, dokter, tapi sebelum bertanya ke dokter, aku ke Aisyah dulu boleh ya, dok ya? Boleh, nah, silakan. Aisyah, ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana sih saat itu perasaannya belum mendapatkan pekerjaan padahal sudah melamar ke beberapa institusi. Boleh diceritakan dulu? Ya, baik. Jadi perasaan saya itu yang pastinya frustasi, cemas, dan juga khawatir ya karena belum mendapatkan pekerjaan. Padahal saya juga sudah melamar tiap hari ke beberapa perusahaan. Jadi saya overthinking gitu untuk masa depan saya, ekonomi, tujuan hidup, serta sudut pandang orang lain terhadap saya itu berbeda gitu. Jadi saya merasa tidak cukup baik dan saya merasa tertinggal oleh teman-teman saya. Jadi ada rasa insecure gitu di dalam diri. Banyak gejolak mental ya di dalamnya. Betul. Nah, kita akan langsung tanya nih fakta mitosnya ke dokter. Ya. Bener nggak sih, dok, kalau sulit untuk mendapatkan pekerjaan ini berpengaruh terhadap pola pikir negatif terhadap subjeknya? Ya, benar sekali. Fakta ya, dok? Fakta, Nah, benar. jelaskan, Jadi dok. memang kan pekerjaan itu merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia ya. Karena dengan pekerjaan itu manusia itu jadinya punya suatu aktivitas rutinitas yang terstruktur. Dari pekerjaan juga ada penghasilan dan rezeki yang bisa didapatkan. Ada interaksi sosial juga dengan orang-orang di lingkungan kerja yang tentu akan baik bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. Dan juga dengan pekerjaan itu orang jadi punya tujuan dan makna hidup. Jadi bagus banget bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. Sayangnya Mbak Syahda dan Aisyah tadi ya udah cerita juga di zaman era sekarang ini agak sulit ya mencari pekerjaan dan juga adanya PHK di mana-mana dan tentu ini menimbulkan pikiran negatif, overthinking atau pikiran yang irasional. Tadi udah sempat Aisyah sampaikan juga tuh ya bahwa benar kita jadi comparing ya, ngebandingin dengan teman kita mungkin yang sudah dapat pekerjaan dan itu membuat kita merasa insecure. Padahal kan sebenarnya setiap orang punya jalan hidupnya, punya track, pathway, akselerasinya sendiri-sendiri dan membanding-bandingkan itu pencuri utama kebahagiaan memang. Belum lagi kalau ada pressure ya dari keluarga,
ataupun dari orang tua misalnya. Lingkungan, Lingkungan, betul, bahwa orang itu harus kerja gitu ya supaya dia bisa punya jati diri dan identitas diri. Anak-anak Gen Z sekarang ini juga kita sebutnya sandwich generation. Selain dia bekerja itu untuk menghidupi dirinya, itu juga buat orang tua, buat keluarganya. Jadi bebannya jadi tambah berat dan itu yang sering kali bikin jadi overthinking ya, pikiran yang berlebihan dan kalau dibiarkan bisa menyebabkan stres dan bahkan gangguan jiwa pada akhirnya. Nah, kalau Aisyah sendiri yang menjadi bebannya saat ini apa? Ya, karena bebannya ini ekonomi ya dan juga pastinya ada pressure dari keluarga. Kenapa belum dapat pekerjaan? Padahal saya setiap hari itu bangun pagi, saya selalu apply ke beberapa perusahaan, cuman kan belum ada hasilnya gitu. Jadi itu sih Kak, ya, pressure-nya. Nah dok, berkaitan dengan hal tersebut, kiranya pola pikir negatif itu secara berkelanjutan dapat menimbulkan apa dok kepada si subjek? Apalagi mereka kalau nggak bisa mengkontrol pola pikir negatif itu dok, bagaimana? Iya, jadi pola pikir negatif itu ada beberapa jenisnya tuh. Ada yang kita sebut generalisasi yang berlebihan. Jadi kalau nggak dapat kerja langsung dia bilang, wah nanti ke depannya pun aku nggak bisa dapat pekerjaan lagi. Wah aku memang orang yang tidak berguna nih dalam kehidupan ini. Nah itu sudah mulai memberikan label-label negatif ya. Atau berpikirnya loncat gitu ya. Waktu mau wawancara, waduh aku ganti pasti gugup nih waktu wawancara. Pasti gagal nih nggak dapat lagi pekerjaan ini misalnya. Atau black or white thinking gitu ya, all or nothing. Jadi kalau gagal dalam satu usaha mencari kerja, sudah pasti nih aku adalah seorang pecundang, orang yang tidak akan pernah berhasil. Nah, cara berpikir yang negatif yang seperti itulah yang sering sekali menyebabkan seseorang menjadi stres. Nah, kita perlu kenal itu gejala-gejalanya kalau kita sudah berada dalam tahapan stres. Ada 4 gejala utama kalau stres itu. Pertama, gejala emosional. Kita jadi gampang marah, lebih sensitif gitu ya. Jadi irritable gitu, jadi emosional. Yang kedua, gejala fisik dia. Badan kita kok jadi gampang sakit ya. Kepala gampang pusing dan berat, jantung berdebar, asam lambung naik, mual, kembung, kulit gatal, kemerahan. Atau gejala perilaku, ini juga cukup berbahaya. Karena perilaku kita, pola tidur dan makan jadi terganggu, atau sudah mulai mencari pengalihan ke arah yang negatif. Merokok, minum alkohol, pakai narkoba, judi online, trading yang misalnya tidak baik misalnya, pinjaman-pinjaman yang tidak bertujuan, yang justru membuat konsekuensi makin negatif. Dan yang terakhir itu gejala kognitif pada stres. Kita jadi lemot berpikirnya, nggak bisa fokus, konsentrasi, pekerjaan yang sebelumnya mudah menjadi lebih sulit untuk kita kerjakan. Oke dok, nah sebenarnya sih dok, seberapa penting sebenarnya support system di dalam mempengaruhi suasana kondisi subjek pada saat memiliki pola berpikir negatif karena sulit mencari pekerjaan. Tapi dok ini karena menarik banget, jangan dijawab dulu ya dok ya. Kita akan bahas ini usai jeda pemirsa, jangan di mana-mana, tetap di Hidup Sehat.